wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Oke. Jadi sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, silahkan Salma pimpin doanya. Adalah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita berdoa mulai. Selesai. Oke. Ada yang tidak hadir? Hadir semua Bapak. Hadir semua ya. Puspa? Hadir. Salma? Hadir. Dwi? Trini? Nadia? Muha? Ya, hadir semua ya. Itu silahkan semuanya dirapikan, sampahnya diambil dulu di situ. Masih ada sampah, kan bawa mejanya. Ya, silahkan dibuang dulu. Udah semangat belajar? Udah semangat belum? Oh, ada semangatnya ini. Kalau nggak semangat, kita ini dulu, kita main kayak biasa. Kita main tepuk 1, 2, 3. Udah paham semuanya? Cara mainnya yang kayak biasa. Tepuk 1 kali, tepuk 2 kali, tepuk 3. Masuk ya. Oke ya. Kita mulai ya. Tepuk 1. Tepuk 1. Tepuk 2. Ini kan Kurang fokus masih. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 2. Tepuk 1. Tepuk 3. Tepuk 2. Oke, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini kita temanya apa? Ada yang tahu? Iya, benar. Jadi temanya hari ini adalah laju perubahan satuan. Ada yang udah baca tentang laju perubahan satuan? Belum ya? Oke, kita hari ini belajarnya berkelompok. Kelompoknya kayak kemarin. Ini langsung ke bareng aja. Dua sama ini. 2 sama 2 ya. Oke, silakan siapa baca posisinya. Oh iya, sebelum kita masuk ke pembahasan itu, sekarang perhatikan dulu ya tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu kita akan menggunakan konsep rasio dan skala untuk menentukan laju perubahan. Masih ingat kan konsep rasio dan skala? Rasio kemarin yang kayak gimana? Ada yang ingat? Perbandingan. Kalau skala? Ya, misalnya ini kita punya foto. Ini foto ukuran foto yang kita punya. Lalu kita mau foto ini kita perbesar. Gimana cara perbesarnya? Biar dia tetap proporsional. Ya. Misalnya panjangnya 4 cm, 4 cm lah misalnya. 20. Terus lebarnya 10. Berarti kalau kita mau bikin dia lebih besar lagi, gimana caranya? Misalnya 2 kali lipat lebih besar lah. Dikali 2. Panjangnya jadi berapa? 40. Lebarnya jadi 20. Itu tentukannya pakai apa? Skala. Pakai skala dan rasio. Jadi perbandingan ya. Jadi ini kan kalau 10 dengan 20 berarti 1 berbanding 2. Jadi mau ukurannya sebesar apapun kita harus tetap menggunakan 1 berbanding 2. Sebelum kita masuk ke materi, tadi kan sudah disampaikan ya tentang sekilas tentang laju perubahan. Sekarang apa sih manfaat kita mempelajari ini? Tadi itu untuk yang kita ngopi, bukan ngopi, dan itu manfaatnya apa kira-kira? Biar terus biar apa lagi? Biar lebih efektif,
permasalahan tentang kopi kan, misalnya dalam sehari-hari kita dalam belanja mau beli jilbab nih, jilbab mana nih yang lebih bagus, kan bisa menghemat waktu. Lalu misalnya mau mengerjakan sesuatu, kira-kira cuma kita beda apa dulu tugasnya, itu bisa lebih efisien. Ya, itu setelah kita mempelajari laju perubahan kesatuan. Oke, sambil dilihat itu, sambil kita ini dulu ya, saya mau bertanya nih. Kalian sekarang pernah nggak itu? udah ada yang pernah nyantai-nyantai, misalnya kan udah di TP nih, biasa tuh ada yang udah Nggak boleh. Oke, kalau sama orang tuanya, orang tuanya ada yang suka nyantai biasanya mingguan atau apa, atau pagi-pagi di hari Minggu. Ada ya? Nah, kalau kita kan di Pontianak nih, di Pontianak tuh tempat nyantai yang khas biasanya apa? Yang khas Pontianak ya? Tepian, juga, terus apa lagi? Tugu itu. Kalau di dalam dunia perkopian misalnya apa? Tempat nyantai yang ada kopinya? Amin. Bisa ambil kopi, bisa apa lagi? Yang nggak pakai baju? Asia. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kita orang tua kalian itu nyantai, kira-kira kalau dia mau nyantai, kan orang di rumah juga banyak nih. Jadi maunya nyantai tetap hemat, kira-kira gimana caranya? Bisa nggak? Nggak, maksudnya mau nyantai nih, mau kopi, tapi tetap hemat. Gimana kira-kira? Misalnya di Pontianak nih ada warung kopi biasa, ada warung kopi Asia, ada warung kopi Ami. Nah itu kira-kira kalau kita mau ngopi tapi tetap hemat itu gimana? Biasa aja. Gimana? Belinya di tempat yang biasa. Belinya di tempat yang biasa aja, karena kalau yang itu kan udah pasti Ada pajak. lebih mahal, ada pajaknya. Nah itu menghemat nggak pengeluaran? Teman. Nah itu sebenarnya udah termasuk salah satu contoh dari laju perubahan. Untuk lebih jelasnya kita akan belajar lagi apa itu laju perubahan dari pengerjaan LKPD. Coba sekarang silahkan semuanya dibaca dulu LKPD-nya. Yang halaman pertama ya. Oke, sekarang semuanya perhatikan permasalahan yang ada di LKPD-nya. Oke, dari permasalahan yang ada di LKPD ada yang mau ditanyakan? 20. Belum ada? Belum ada atau belum paham? Di LKPD disajikan masalah tentang apa di situ? Harga amplang. Tentang harga amplang. Amplang itu makanan dari mana kalau di daerah Kalimantan Barat ini? Biasanya Apa? ada yang dari Ketapang. Berarti amplang ini termasuk kekayaan ya yang harus kita ekspor, kita kenalkan lagi ke dunia luar. Jangan sampai kita nggak tahu nih kalau ternyata daerah kita juga punya kalau ini. Jadi silahkan kalian cari dulu KPD-nya. Ini ada yang masalah. Iya, berarti Biar dapat gram sama ini beda-beda. iya, karena ini gram dan Harganya. Duit di sini nggak nanya. jadi itu perbandingannya pakai apa dan apa. Oke, masih dulu. Kita lihat
Iya. Lalu diapain nih? Ini gram, yang ini harga. Berarti ini konsepnya apa? Kalau rasio kemarin kan harus sama perbandingannya. Misalnya kita mau perbandingkan berat dengan berat. Terus kalau ini gram dengan harga, berarti sama atau beda? Beda kan? Oke, jadi kerja kelompoknya udah selesai ya. Silakan posisinya dikembalikan lagi ke awal. Sekarang kita bahasnya sama-sama aja. Tapi saya mau satu kelompok, silakan yang mau presentasi duluan. Kelompok mana? Kelompok si ini aja, sama-sama ini aja. Satu orang aja jawab. Di depan. Iya, di depan. Ada teman-temannya ya. Selamat pagi teman-teman. Nah, di sini saya akan membacakan hasil diskusi kelompok saya dan Ridi. Nah, untuk nomor 1, situ ditanya apa merek paling murah. Kami menjawab paling murah adalah Al-Khalifi karena memiliki harga per gramnya sebesar 170 per gram dan itu paling murah dari yang lain. Nah, yang nomor 2, yang paling mahal adalah Amlak Obi karena dia punya harga 300 per gramnya. Nah, yang terakhir susunan paling murah sampai paling mahal adalah Al-Khalifi, BG Hero, Cahaya dan Obis. Sekian presentasi yang PPT kami. Apakah ada yang mau ditanyakan? Bagaimana yang lain misalnya? Oh ya, silakan kelompok ini. Gimana perhitungannya? Soalnya harganya dengan disebutkan terus dan sebenarnya caranya itu paling murah dan paling mahal. Oke, tadi saya dan Rini berdiskusi untuk menghitung harga per gramnya dengan membagi harga yang tertera di tabel dengan berat per kemasan karena kemasannya kan beda-beda gramnya. Jadi kami bagi harganya dengan gramnya. Yang obik harganya 24.000 dibagi 80 jadi 300 per gram. Begitu seterusnya sampai dapat yang termurah dan termahal. Jadi yang lain udah paham? Terima kasih. Ya. Jadi yang lain gimana tadi cara menentukan laju perubahan pada suatu permasalahan itu? Di situ kan ada tertera harga untuk satu kemasan. Satu kemasan itu berapa beratnya? Itu kan ada kan? Kalau apa mobil berapa harganya? Harganya 24.000. Berat per gramnya 80 gram. 80 gram. Berarti dia 1 gramnya berapa ya? 300 rupiah. Iya. Lalu yang keduanya apa lagi? Cahaya. Cahaya itu harganya 32.500. 32.000. Beratnya 130 gram. 130 berarti 1 gramnya 250 rupiah. 250 rupiah. Lebih murah yang mana antara dua ini? Cahaya. Satunya lagi Al-Khalifi. Al-Khalifi itu harganya 85.000. 85.000. Kalau dibagi gram per gramnya Dibagi 500 gram jadinya 170 gram. 70 rupiah per gram. Berarti yang paling murah Al-Khalifi. Itu sama dulu. oh iya masih ada satu Yang BG Hero. Bang Hero ya. Oh, bacanya apa? Itu nama mereknya. 60.000 harganya. Beratnya 300 gram. 300 gram berarti harga 1 gram 200 rupiah. 200 rupiah. Berarti yang paling murah Khalifi.
lalu diturunkan sampai yang ke 6. Ini sama kayak tadi kalian ngomong hemat kopi. Kalau kopi di Aceh misalnya kopinya segini harganya berapa? Kalau kita kopi di Cewi kopinya segini harganya berapa? Kira-kira kalau kalian lagi itu kan terpilih, kalian itu pilihnya berarti lebih murah yang mana nih kalian kopinya gitu. Misalnya lagi ikut ayah atau ikut abang, ya. Oke, berarti itu yang kita sebut sebagai laju perubahan. Untuk apa jadinya laju perubahan? Untuk menghemat, mengefisienkan pekerjaan kita, ya. Bisa digunakan di apa aja nih, banyak. Tidak hanya dalam belajar. Oke. Jadi kesimpulannya, ya. Kesimpulannya adalah laju perubahan satuan dapat ditentukan dengan menggunakan konsep rasio dan skala. Rasio tadi yang kita membandingkan harga dengan gram. Lalu skala kita nyarikan harganya 1 gram. Perbandingan di awal itu harus 1 kayak 1 gram, berarti harganya sekian. Kalau misalnya dari kopi 1 ini harganya sekian. Oke, itu ya untuk materi hari ini. Udah jelas semuanya kan? Karena waktunya tidak cukup, maka ini ada soal tes formatif dan juga lembar kepuasan kalian. Nanti silahkan diisi, besok dikumpulkan ke saya kira-kira. Iya. Oke, jadi jangan lupa besok kirim saya. Oke, Bu. Selanjutnya masih ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya? Oke, kalau begitu kita cukupkan pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa untuk bersyukur terhadap apa yang sudah kita pelajari. Jadi kita bersyukur dengan berdoa. Silakan, selamat berdoa. Mari teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih semuanya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.